Alina tercinta, bersama surat ini kukirimkan padamu sepotong senja dengan angin, debur ombak, matahari terbenam, dan cahaya kemasan. Apakah kamu menerimanya dalam keadaan lengkap? Seperti setiap senja di setiap pantai, tentu ada juga burung-burung, pasir yang basah, sulit batu karang, dan barangkali juga perahu lewat di jauhan. Maaf, aku tidak sempat memilikinya satu-satu. Mestinya ada juga lokan, batu yang berwarna-warni, dan bias cahaya cemerlang yang bertetap pada bui yang bagaikan impian selalu saja membuat aku menginginkan segala hal yang paling memungkinkan kulukiskan bersamamu, meski aku tahu semua itu akan tetap tinggal sebagai kemungkinan yang tak kapan menjadi kenyataan. Kukirimkan sepotong senja ini untukmu, Alina, dalam amplop yang tertutup rapat dari jauh, karena aku ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata. Sudah terlalu banyak kata-kata di dunia ini, Alina, dan kata-kata ternyata tidak mengubah apa-apa. Aku tidak akan menambah kata-kata yang sudah terhitung jumlahnya dalam sejarah kebudayaan manusia, Alina. Untuk apa? Kata-kata tidak ada gunanya dan selalu sia-sia. Lagi pula, siapa yang masih sudah mendengarnya? Di dunia ini semua orang sudah berkata-kata tanpa pernah mendengar kata-kata orang lain. Mereka berkata-kata tanpa peduli apakah ada orang lain yang mendengarnya. Bahkan mereka juga tidak peduli dengan kata-katanya sendiri. Sebuah dunia yang sudah kajian kata-kata tanpa makna. Kata-kata sudah luber dan tidak dibutuhkan lagi. Setiap kata bisa diganti artinya, setiap arti bisa dirubah maknanya. Itulah dunia kita, Alina. Kukirimkan sepotong senja untuk Alina. Bukan kata-kata cinta, kukirimkan padamu sepotong senja yang lembut dengan langit kemerah-merahan, yang nyata dan betul-betul ada dalam keadaan yang sama seperti ketika aku mengambilnya saat matahari hampir tenggelam ke balik cakrawala. Alina yang manis, Alina yang seni. Aku ceritakan padamu bagaimana aku mendapatkan senja itu untukmu. Soal itu, aku duduk seorang diri di tepi pantai, memandang dunia yang terdiri dari waktu. Memandang bagaimana ruang dan waktu bersekutu, meninggalkan alam itu untuk mataku di tepi pantai, di tepi bumi. Semesta adalah sapuan warna kemasan, dan lautan adalah cairan logam. Meski bui pada debur ombak yang mengempas itu tetap saja putih seperti kapas, dan langit tetap saja ungu, dan angin tetap saja lembab dan basah. Pasir tetap saja hangat ketika kususupkan kakiku di dalamnya. Kemudian tiba-tiba senja dan cahaya gemetar. Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja itu bagus untukmu, pikirku. Maka aku potong senja itu sebelum terlambat. Kukerat pada 4 sisi, lantas kumasukkan ke dalam saku. Dengan begitu, keindahan itu bisa abadi, dan aku bisa memberikannya padamu. Setelah itu, aku berjalan pulang. Dengan perasaan senang, aku tahu kamu akan menyukainya, karena aku tahu inilah senja yang selalu kamu bayangkan untuk kita. Aku tahu kamu selalu membayangkan hari libur yang panjang, perjalanan yang jauh, dan barangkali sepasang kursi malas pada sepotong senja di sebuah pantai, di mana kita akan bercakap-cakap sembari memandang langit sambil berangan-angan, sambil bertanya-tanya, apakah semua ini memang benar-benar telah terjadi? Kini senja itu bisa kau bawa ke mana-mana. Ketika aku meninggalkan pantai itu, kulihat orang-orang datang berbondong-bondong. Ternyata mereka menjadi gempur karena senja telah hilang. Kulihat cakrawala itu berlubang seperti kartu pos. Alina sayang, semuanya telah terjadi dan kejadiannya akan tetap seperti itu. Aku telah sampai ke mobil ketika di antara kerumunan itu kulihat seseorang menunjuk-nunjuk ke arahku. Dia mengambil senja itu. Saya lihat dia mengambil senja itu. Kulihat orang itu melangkah ke arahku. Melihat gelagat itu, aku segera masuk ke mobil dan tancap gas. Catat nomornya. Aku melejit di jalan raya. Kukebut mobilku tanpa perasaan panik.
Aku sudah berniat memberikan senja itu untukmu, dan hanya untukmu saja, Alina. Tak seorang pun boleh mengambilnya dariku. Cahaya senja yang kemasan itu berbinar-binar di dalam saku. Aku merasa cemas, karena meskipun aku kaca mobilku gelap, tapi cahaya senja itu memang mencerminkan segenap celah dalam mobilku, sehingga mobilku itu meluncur dengan nyala cemerlang ke aspal maupun ke angkasa. Dari radio yang tersetel, aku tahu berita tentang hilangnya senja itu telah tersebar kemana-mana. Dari televisi, dalam mobil, bahkan kulihat foto itu sudah terpampang. Aduh, baru hilang satu senja saja sudah panik seperti itu. Apa tidak bisa menunggu sampai besok? Bagaimana kalau setiap orang mengambil senja untuk pacar masing-masing? Barangkali memang sudah waktunya dibuat senja tidak bisa dijual di toko-toko, dikemas dalam kantong plastik, dijual di kaki lima. Sudah waktunya senja diproduksi besar-besaran supaya bisa dijual anak-anak pedagang asongan di perempatan jalan. Senja cuma 1.003 di jalan tol. Mobilku melaju masuk kota. Aku harus hati-hati karena semua orang mencariku. Siren mobil polisi itu meraung di mana-mana. Cahaya kota yang tetap gemilang tanpa senja membuat cahaya kemasan dari dalam mobilku ini terlalu kentara. Lagi pula di kota tidak semua orang peduli apakah senja hilang atau tidak. Di kota kehidupan berjalan tanpa waktu, tidak peduli pagi, siang, sore atau malam. Jadi tidak pernah penting senja itu ada atau hilang. Senja cuma penting untuk turis yang suka memotret matahari terbenam. Boleh jadi hanya demi alasan itulah senja yang kubawa ini dicari-cari polisi. Sirine polisi mendekat dari belakang. Dengan pengeras suara polisi itu memberi peringatan. Pengemudi mobil Porsche abu-abu metalik nomor SG 19658A harap berhenti. Ini polisi. Anda ditahan karena dituduh telah membawa senja meskipun tak ada peraturan yang melarangnya. Tapi berdasarkan, aku tidak sudi mendengarnya lebih lama lagi. Jadi kulihat dia sampai terpental keluar pagar di jalan. Kutancap gas dan menyelip-nyelip dengan lincah di jalanan. Dalam waktu singkat, kota sudah penuh rombongan polisi. Terjadi kejadian yang seru, tapi aku lebih tahu seluk-beluk kota, jalan-jalan dengan cahaya yang bermain warna, gang-gang gelap yang tak pernah tercatat dalam buku alamat, lorong-lorong rahasia yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang di bawah tanah. Satu mobil terlempar di jalan layang, satu mobil lain tersesat di sebuah kampung, dan satu mobil lagi terguling-guling menabrak truk dan meledak lantas terbakar. Masih ada 2 polisi bersepeda motor mengejarku. Ini soal kecil. Mereka tak akan pernah bisa mendahuluiku. Dan setelah kejar-kejaran beberapa lama, mereka kehabisan bensin. Dan pengendaranya cuma bisa maki-maki. Kulihat senja dalam saku bajuku masih utuh. Angin bersiar langit, semburat ungu. Debur ombak terhempas ke pantai. Hanya padamu lah senja ini kuserahkan, Alina. Tapi Alina, polisi ternyata tidak sekonyol yang kusangka. Di segala sudut kota, mereka telah siap siaga. Bahkan aku tak bisa membeli makanan untuk mengisi perutku. Bahkan di langit tanpa senja, helikopter mereka menyorotkan lampunya ke setiap celah gedung bertingkat. Aku tersudut dan akhirnya nyaris tertangkap. Kalau saja tidak ada gorong-gorong yang terbuka, mobilku sudah ketinggal ketika memasuki daerah kumuh itu. Aku berlari di antara gedung, rumah tua, tiang, serta temali-temali. Terjatuh di atas sampah, merayap di tangga-tangga rel, sampai seorang gelandangan menuntutku suatu tempat yang takkan pernah kulupakan dalam hidupku. Masuklah, katanya tenang. Di situ kamu aman. Ia menunjuk gorong-gorong yang terbuka itu. Ada tikus keluar dari sana. Baunya bacin dan pesing. Tengok ke bawah, kulit kelelawar bergantungan. Aku ragu-ragu.
Namun dari helikopter dengan lampu sorotnya yang mencari-cari itu melenyapkan keraguanku. Masuklah, kamu tidak punya pilihan lain. Dan gelandangan itu mendorongku. Aku terjerembab, jatuh. Bau busuknya bukan main. Gorong-gorong itu segera tertutup. Dan kudengar gelandangan itu merebahkan diri di atasnya. Lampu sorot helikopter menembus celah gorong-gorong, tapi tak cukup untuk melihatku. Kuraba senja dalam kantongku. Cahayanya yang merah kemas-masak membuat aku bisa melihat dalam kegelapan. Aku melangkah dalam gorong-gorong yang rupanya cukup tinggi juga. Kusibukkan kelelawar bergantungan yang tak mati, tak hidup. Kau lihat cahaya putih itu di ujung gorong-gorong? Air busuk mengalir tinggi lutut. Namun, makin ke dalam, makin surut di tempat yang kering. Kulihat anak-anak gelandangan duduk-duduk maupun tertiduran. Mereka berserakan memeluk rebana dengan mata yang tidak memancarkan kebahagiaan. Aku berjalan terus melangkah. Mereka dan meraba bertahan. Betapapun ini lebih baik daripada aku harus menyerahkan senja, Lina. Di ujung gorong-gorong itu, di tempat cahaya putih itu, ada tangga menuju ke bawah. Ikuti tangga itu. Cahaya semakin terang dan semakin terang. Astaga, kau boleh tidak percaya, Lina. Kamu akan terus membacanya. Tangga itu menuju ke mulut sebuah gua. Dan tahukah kamu, ketika aku keluar dari gua itu, aku ada di mana? Di tempat yang persis sama dengan tempat di mana aku mengambil senja itu untukmu, Alina. Sebuah pantai dengan senja yang bagus, ombak, angin, dan tepak burung. Tak lupa cahaya keemasan dan bias ungu pada mega-mega yang berarak bagaikan aliran mimpi. Cuma saja tidak ada lubang sebesar kartu pos. Jadi meskipun persis sama, pasti bukan tempat yang sama. Tempatnya saja di dalam gorong-gorong. Aku berjalan ke tepi pantai, tenggelam dalam guyuran alam yang perawan. Nyiur tentu saja matahari dan dasar lautan yang bening, dengan lidah ombak yang desis-desis. Tak ada ketek, tak ada barbecue, tak ada marina. Semua itu memang tidak perlu. Senja yang bergetar melawan takdir memang tidak perlu, memang biasakan cahaya kemasan ke tepi semesta. Aku sering malu sendiri melihat semua itu, Alina. Apakah semua itu mungkin diterjemahkan dalam bahasa? Sambil duduk tepi pantai, aku berpikir-pikir, untuk apakah semua ini kalau tidak ada yang menyaksikan? Setelah berjalan ke sana kemari, aku tahu kalau dunia dalam gorong-gorong ini kosong melompong. Tak ada manusia, tak ada tikus, apalagi dinosaurus. Hanya burung yang berkepak. Tapi ya sepertinya bukan burung yang bertelur dan membuat sarang. Ia hanya burung yang dihadirkan sebagai ilustrasi senja. Ia hanya berkepak dan berkepak terus. Dimana aku harus pikir, Alina, alam seperti ini dibuat untuk apa? Untuk apa senja yang bisa membuat seorang ingin jatuh cinta itu, jika tak ada seekor dinosaurus pun menikmatinya? Sementara di atas sana orang-orang ribut kehilangan senja. Jadi begitulah, Alina. Kuambil juga senja itu, kukerat dengan pisau Swiss yang selalu ke bawah pada empat sisinya, sehingga pada cakrawala itu terbentuk lubang sebesar kartu pos dengan dua senja di saku kiri dan kanan. Aku melangkah pulang. Bumi berhenti beredar di belakangku, menjadi kegelapan yang basah dan bacin. Aku mendaki tangga, kembali menuju gorong-gorong bumiku yang terkasih. Sampai di atas, setelah melewati kelelawar bergelantungan, anak-anak bergelandang berkaparan, dan air setinggi lutut, kulihat polisi-polisi berhelikopter sudah pergi. Gelandangan yang menolongku sedang tiduran di bawah tiang listrik sambil meniup saksofon. Aku mencari mobilku, masih terpikir dengan baik di supermarket, terparkir dengan baik di supermarket. Tampaknya bahkan baru saja dicuci. Sambil mengenyam pizza, segera kekubur mobilku menuju ke pantai dengan dua senja di saku kiri dan kanan, lengkap dengan matahari, laut, pantai, dan cahaya kemasannya. Masing-masing mobilku bagai memancarkan cahaya ilahi,
sepanjang jalan layang, sepanjang jalan tol, pun tancap gas dengan kecepatan penuh. Alina kekasihku, pacarku, wanitaku. Kau pasti sudah tahu apa yang terjadi kemudian. Sepasang senja dari gorong-gorong pada lubang sebesar kartu pos itu. Dan ternyata pas, lantas kukirimkan senja yang asli ini untukmu. Lewat pos, aku ingin kamu mendapatkan apa yang kulihat pertama kali. Senja dalam arti yang sebenarnya, bukan semacam senja yang ada di gorong-gorong itu. Kini gorong-gorong itu betul-betul menjadi gelap, Alina. Pada masa yang akan datang, orang tua akan bercerita pada cucunya tentang kenapa gorong-gorong menjadi gelap. Mereka akan berkisah bahwa sebenarnya alam lain di bawah gorong-gorong dengan matahari dan rembulannya sendiri, namun semua itu tiada lagi karena seseorang telah mengambil senja untuk menggantikan senja lain di atas bumi. Orang-orang tua itu juga akan bercerita bahwa senja di atas bumi asli telah terpotong dan diberikan oleh seseorang pada pacarnya. Alina yang manis, paling manis, dan akan selalu manis. Terimalah sepotong senja itu hanya untukmu, dari seseorang yang ingin membahagiakanmu. Awas, hati-hati dengan lautan dan matahari itu. Salah-salah cahayanya membakar langit dan kalau lupa, akhirnya bisa membanjiri permukaan bumi. Dengan ini, kukirimkan pula kerinduan kepadamu dengan cium, peluk, dan bisikan terhangat dari sebuah tempat yang paling sunyi di dunia. SGA, Karangbolong, Jakarta, 1991.